Selamat datang di channel Media Guru. Channel berisi video-video praktik baik yang bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang cara merumuskan TP dengan 3 alternatif yang ada, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan sebelumnya. Bagaimana caranya? Simak penjelasan saya berikut ini. Bapak Ibu teman-teman guru yang saya hormati, dalam membuat alur tujuan pembelajaran ada 2 cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, membuat alur tujuan pembelajaran per elemen dalam capaian pembelajaran. Yang kedua, membuat alur tujuan pembelajaran secara umum tanpa memisah-misahkannya tiap-tiap elemen yang ada dalam capaian pembelajaran. Agar lebih jelas, mari kita cobakan satu persatu. Pertama-tama, mari kita cobakan cara membuat alur tujuan pembelajaran dalam satu elemen yang sama. Berikut ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan dari cara yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada beberapa rumusan TP dari 2 elemen pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di fase B. Nah, dari sini nanti kita akan membuat alur tujuan pembelajaran yang kita urutkan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk mengurutkan alur tujuan pembelajaran diperlukan kolaborasi antara 2 guru dalam kelas yang berbeda untuk satu fase yang sama. Misalnya untuk fase B, yaitu pada jenjang kelas 3 dan kelas 4, maka diperlukan kolaborasi antara guru kelas 3 dan guru kelas 4 untuk menentukan pemisahan materi yang akan diajarkan di kelas 3 dan materi yang akan diajarkan di kelas 4 berdasarkan rumusan TP yang telah dibuat bersama-sama. Untuk merumuskan TP berdasarkan satu elemen yang sama, maka kita perlu memperhatikan hierarki atau urutan tingkat kesulitan materi yang ada dengan memperhatikan perkembangan anak didik kita. Misalnya, untuk merumuskan TP pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat ada 6 rumusan TP yang telah dibuat. Tugas kita sekarang adalah mengurutkan mana materi yang paling mudah dan mana materi yang paling sulit. Lalu kita urutkan secara hierarki dari yang mudah hingga ke yang sulit. Misalnya dalam hal ini kita mengambil materi yang paling mudah di sini adalah mengidentifikasi aturan di keluarga. Kita tinggal mengcopy satu rumusan TP yang telah dibuat, lalu kita pindahkan kepada tabel alur tujuan pembelajaran yang akan kita rumuskan. Lalu dilanjutkan untuk TP tingkat berikutnya. Misalnya kita mengambil TP yang lebih sulit dari itu adalah mengidentifikasi aturan di sekolah. Lalu kita pindahkan ke tabel alur tujuan pembelajaran. Kita pindahkan rumusan TP level selanjutnya, yaitu mengidentifikasi aturan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kita pindahkan ke tabel. Kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga di sekolah. Kita pindahkan ke alur tujuan pembelajaran. Lalu apabila menurut kita menyajikan adalah lebih sulit daripada melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga di sekolah, maka kita dulukan TP tentang melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Dengan cara yang sama kita pindahkan juga ke tabel alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban. Sekarang tujuan pembelajaran kita telah urut dari materi yang mudah hingga ke materi yang sulit. Tugas kita selanjutnya adalah memberi kode untuk masing-masing tujuan pembelajaran agar memudahkan kita dalam membuat perangkat ajar. Misalnya untuk tujuan pembelajaran mengidentifikasi aturan di keluarga, kita buat dengan kode A.1, kemudian yang berikutnya A.2,
A.3, A.4, A.5, dan A.6. Selanjutnya, tugas kita yang paling penting adalah mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ini dipelajari di kelas 3 ataukah di kelas 4. Nah, disinilah perlunya kolaborasi antara guru pada jenjang yang berbeda dalam fase yang sama. Misalnya, dalam hal ini telah disepakati bahwa tujuan pembelajaran A1 dipelajari di kelas 3, kemudian A2 dipelajari di kelas 3, A3 dipelajari di kelas 3, kemudian A4 dipelajari di kelas 4, A5 dipelajari di kelas 4, dan A6 dipelajari di kelas 4. Nah, sekarang kita telah berhasil membuat alur tujuan pembelajaran untuk satu elemen, yaitu elemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk elemen yang berikutnya kita juga bisa melakukan cara yang sama. Misalnya pada elemen Pancasila, di mana di sini terdapat 4 tujuan pembelajaran. Kita tinggal mengurutkan mana TP yang berisi materi lebih mudah hingga materi yang paling sulit, dan terakhir merumuskan di kelas mana materi ini akan dipelajari. Sekarang kita cobakan membuat alur tujuan pembelajaran berdasarkan cara yang kedua, yaitu membuat alur tujuan pembelajaran dengan lintas elemen. Mari simak penjelasan saya berikut ini. Untuk tabel alur tujuan pembelajaran, kita tidak perlu menyatakan kolom elemen. Kita hapus saja kolom elemen ini, sehingga kita hanya memiliki 3 kolom, yaitu ATP, kode, kemudian kelas. Cara yang kita lakukan adalah sama, yaitu mengidentifikasi mana materi yang lebih mudah hingga pada materi yang lebih sulit. Kita sekarang memiliki ada 10 rumusan TP yang kita dapatkan dari 2 elemen yang berbeda. Nah, 10 TP ini akan kita urutkan dari materi yang lebih mudah hingga materi yang paling sulit. Misalnya, menurut analisis guru kelas 4 dan guru kelas 3, materi memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila menjadi materi yang paling mudah. Maka TP ini kita tuliskan di urutan nomor 1. Selanjutnya, menerapkan nilai Pancasila di lingkungan keluarga dianggap materi yang berada pada level berikutnya. Maka dibuat pada ATP nomor 2. Lalu, atas pertimbangan dan analisis bersama, selanjutnya disimpulkan bahwa mengidentifikasi aturan di keluarga serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dianggap sebagai TP yang paling pantas untuk melanjutkan materi sebelumnya. Maka kita tuliskan TP ini pada urutan nomor 3. Di sini sudah dapat kita lihat bahwa ATP dari nomor 1, 2, dan 3 adalah ATP atau tujuan pembelajaran yang berdasar dari 2 elemen yang berbeda. Artinya, kita telah membuat alur tujuan pembelajaran dari 2 elemen yang berbeda tanpa memisahkannya satu persatu berdasarkan elemennya. Atau kita menggabungnya menjadi satu kesatuan alur tujuan pembelajaran yang besar. Nah, begitu seterusnya dalam memilih alur tujuan pembelajaran atau mengurutkan tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesukaran materinya. Tidak ada pemisahan antara elemen yang berbeda. Lalu selanjutnya kita membuat kode seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu membuat kode A1, A2, A3, dan mengkaji di kelas mana materi ini akan dipelajari. Misalnya begini. Cara yang sama bisa kita lakukan untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran ini hingga selesai, sehingga semua tujuan pembelajaran ini bisa tertulis dalam alur tujuan pembelajaran secara lengkap. Nah, demikian tadi 2 cara untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran. Semoga penjelasan itu bisa Bapak Ibu pahami dan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu teman-teman guru dalam membuat perangkat ajar di sekolah.